Membangun halaman e-commerce yang menghasilkan konversi tinggi itu merupakan salah satu langkah terpenting ya dalam menjalankan toko online yang sukses. Tapi kalau kamu itu bukan sebarang desainer atau developer web, prosesnya bisa terasa sangat sulit nggak sih? Nah, disinilah Replo itu hadir. Replo adalah alat yang ampuh yang dirancang untuk membantumu membuat halaman yang indah, profesional, dan menghasilkan konversi dengan mudah. Gak memerlukan coding dalam tutorial ini ya teman-teman. Aku akan nunjukin dengan tepat cara menggunakan Replo untuk membangun halaman yang nggak cuma kelihatan menawan, tetapi juga dioptimalkan untuk mendorong penjualan dan juga konversi kalian. Nah, di akhir video ini kami tuh akan memiliki panduan yang jelas untuk membuat halaman e-commerce yang benar-benar menghasilkan konversi. Kalau kamu itu pengen ngikuti tutorial kali ini, aku sangat rekomendasiin kalian buat mulai dengan Replo melalui link di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa dapat akses ke berbagai diskon dan juga penawaran karena kita memperbarui link-link ini secara berkala ya teman-teman. Di mana link tersebut juga membantu mendukung lebih banyak video seperti ini karena itu merupakan link afiliasi sehingga kita bakal dapat keuntungan finansial dari situ. Tapi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai tutorial ini. Sebelum kita itu membahas bagaimana cara membangun situs web, mari kita bahas beberapa fitur inti yang dapat kita manfaatkan di dalam Replo dan cara kerjanya. Replo pada dasarnya adalah page builder Shopify. Dia tuh nonjol ya karena fokusnya pada fitur khusus e-commerce. Sementara banyak page builder yang nawarin alat desain yang umum, tapi Replo dirancang buat toko online, dimana ini berarti template, integrasi, dan alatnya semuanya itu diarahkan pada satu tujuan, yaitu mendorong konversi. Salah satu hal pertama yang akan kamu perhatikan tentang Replo adalah koleksi template yang udah didesain sebelumnya ya. Template-template ini tuh nggak cuma menarik secara visual, tetapi juga dirancang secara strategis berdasarkan data industri. Contohnya kayak halaman produk ya, dimana ini dibangun untuk nyorotin fitur dan manfaat utama guys. Contohnya halaman produk dimana dibangun untuk menyoroti fitur dan juga manfaat utama. Sementara halaman arahan itu dirancang untuk mengarahkan pengunjung agar melakukan pembelian. Setiap template itu dapat disesuaikan agar sesuai dengan brandmu ya teman-teman, yang memastikan toko kamu itu tampil menonjol sambil tetap mempertahankan praktik terbaik buat konversi. Editor drag and drop Replo tuh adalah fitur kunci lainnya ya di sini. Ini tuh memungkinkan kamu menyesuaikan halaman secara real time yang memudahkan untuk menguji tata letak dan juga desain yang berbeda ya guys. Misalnya kamu dapat bereksperimen dengan menempatkan tombol kayak add to cart di berbagai posisi untuk melihat mana yang berkinerja terbaik. Kamu juga dapat menambahkan elemen seperti penghitung waktu mundur, testimoni, dan carousel produk hanya dengan beberapa klik dan meningkatkan halamanmu tanpa memerlukan keahlian teknis. Dan ya, beberapa contoh penggunaan praktis Replo tuh sangat beragam ya teman-teman. Kamu bisa menggunakannya untuk dropshipping dan kamu juga dapat menggunakannya untuk hampir semua kebutuhan untuk e-commerce yang dapat kamu pikirkan. Setelah semua yang telah kita bahas, mari kita mulai membangun halaman pertama kita yuk. Seperti yang udah aku bilang di awal video, kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi di bawah ya untuk mulai dengan Replo. Setelah kalian itu ngeklik link tersebut, kalian akan dibawa ke halaman yang tampilannya kayak gini teman-teman. Seperti yang kalian lihat, kalian perlu membuat akun gratis di situ ya. Dengan Replo, ini adalah salah satu keuntungan terbesar dari Replo ya teman-teman, yaitu kalian tuh bisa mulai menggunakan Replo secara gratis loh. Kalian gak perlu membayar biaya subscription dan gak memerlukan kartu kredit juga. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan email dan kata sandi kita. Lalu kita klik create account ya. Setelah kita membuat akun dengan Replo, ini adalah halaman pertama yang akan kalian lihat ya teman-teman. Ini adalah dashboard Replo. Ada beberapa hal yang ingin aku bahas untuk memastikan kalian memahami semuanya ya. Pertama, kalau kalian itu pergi ke sisi paling kiri ini, kita akan melihat beberapa tab penting ya yang bisa kita klik. Nah, paling atas ini adalah akun kita. Kita bisa memilih opsi untuk menambahkan ruang kerja baru, melihat profil kita, atau keluar dari akun di sini. Berikutnya adalah project ya. Disinilah semua proyek kalian tuh akan muncul ya teman-teman, dan akan menampilkan setiap toko e-commerce yang sedang kalian kerjakan, baik itu proyek baru atau proyek yang kalian kerjakan beberapa bulan yang lalu. Semuanya tertata rapi di sini. Tab berikutnya adalah analitik ya. Fitur ini masih dalam versi beta ya saat ini guys, dimana kalian tuh perlu melakukan upgrade untuk membuka fitur ini. Tapi fitur ini pada dasarnya ngasih kalian gambaran yang jelas tentang beberapa detail penting yang perlu kalian ketahui tentang halaman kalian, seperti total sesi yang kalian miliki, konversi, pendapatan, tingkat konversi, AOV, dan pendapatan per sesinya. Ini semua adalah metrik yang sangat penting sih menurutku, yang pasti ingin kalian ketahui ya sebelum mulai melakukan perubahan pada halaman kalian agar kalian dapat membuat keputusan yang tepat. Berikutnya kita punya tab eksperimen. Di tab eksperimen ini kalian bisa melakukan hampir semua hal. Kalian bisa membuat eksperimen baru yang pada dasarnya ya membuat jenis link atau jenis halaman yang berbeda di situ, yang bisa kalian gunakan untuk membagi traffic untuk melihat apa yang bekerja lebih baik dan menghasilkan konversi yang lebih baik. Eksperimen ini bisa sangat membantu kalau kalian itu baru di dunia Shopify ya, dan mencoba mencari tahu jenis halaman apa yang berfungsi dan mana yang tidak. Berikutnya kita itu punya tab member. Nah, di tab member ini itu akan ditampilkan orang-orang yang menjadi anggota di ruang kerja kalian. Dengan begitu, kalau kalian itu bekerja dengan tim, kalian bisa melihat semua anggota tim kalian ya, apa yang bisa mereka akses dan mungkin apa yang sedang mereka kerjakan. Berikutnya adalah billing. Disinilah kalian tuh bisa melakukan upgrade ya. Kalau kalian ingin upgrade dari plan gratis mereka akan menampilkan beberapa opsi lain yang mereka tawarkan. Kalau kita itu klik tombol upgrade plan, kalian bisa melihat bahwa mereka itu memiliki beberapa tingkatan harga yang bisa kita pilih. Mereka punya plan Replo Basic yang harganya sekitar $99 per bulan
bulannya guys. Plan Replo yang standar yang harganya sekitar $249 per bulan dan plan Replo Growth yang harganya $499 per bulannya. Setiap plan tuh punya keuntungannya masing-masing ya teman-teman, seperti lebih banyak halaman yang bisa dipublikasikan, tergantung plan yang kalian pilih, lebih banyak bagian yang dipublikasikan, terus postingan, blog gitu, dan juga beberapa hal tambahan di bawah sini ya teman-teman, seperti misalnya kemampuan untuk berbicara dengan tim mereka, analitik halaman penuh, dan bahkan 50.000 sesi bulanan untuk eksperimen. Kalian bisa menghubungi mereka kalau membutuhkan lebih dari itu ya guys, tapi secara keseluruhan sih ini sangat menarik banget menurutku, dan kalian bisa akses ke berbagai pilihan yang cukup luas di sini, dan menurutku itu sangat ngebantu banget loh. Meskipun begitu, kalian sebenarnya nggak perlu upgrade apapun kok saat ini. Kalian bisa mulai membangun halaman sepenuhnya gratis loh, tanpa benar-benar harus membeli apapun. Berikutnya kita punya program afiliasi mereka yang bisa kalian klik dan mulai menghasilkan uang di situ dengan benar-benar bekerja sama dengan Replo. Lalu ada tab integrasi mereka ya, di mana kalian tuh bisa mengintegrasikannya dengan toko Shopify kalian dan aplikasi yang bermanfaat lainnya. Kalian juga bisa melihat tab All Project di situ, yang pada dasarnya membawa kita itu kembali untuk melihat semua proyek kita di satu tempat terpusat. Sekarang setelah kita itu membahas semuanya, kita bisa langsung mulai membangun halaman pertama kita di sini. Yang akan aku lakukan adalah kembali ke tab project ya teman-teman, dan kemudian ke kanan atas ini dan klik New Replo Project. Setelah kita mengkliknya, ia akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita. Tapi kita bisa menghubungkan toko Shopify yang udah ada kok di situ, atau membuat proyek tanpa toko Shopify juga bisa kok. Kita selalu bisa mensinkronkannya ke Shopify kok nanti. Kita akan membuat proyek tanpa toko Shopify ya, agar lebih mudah di situ teman-teman. Lalu kita akan memberi nama proyeknya, aku akan ngasih tes project gitu ya, karena ini adalah tes ya kan. Dan setelah selesai, aku bisa mengklik tombol biru Create Project di situ. Setelah aku mengklik tombol tersebut, ia akan membawa kita ke halaman ini teman-teman, dan kita punya beberapa opsi lagi yang bisa dipilih. Kita bisa membuat halaman kosong, menjelajahi template mereka, atau bahkan menggunakan software kecerdasan buatannya yang mereka miliki untuk mulai membangun halaman buat kita. Dengan memberikan beberapa informasi tentang bisnis kita, AI tersebut tuh bisa mulai membangun tampilan yang indah banget dan halaman yang menghasilkan konversi sepenuhnya dari awal. Sekarang untuk video ini dan biar ngehemat waktu, aku bakal tunjukin cara menggunakan beberapa template mereka yang menurutku adalah titik awal yang diinginkan kebanyakan dari kalian kan. Cukup klik tombol biru yaitu Start from Template di situ teman-teman, yang akan bawa kita ke halaman ini ya guys, dimana kita itu bisa ngelihat semua template berbeda yang bisa kita pilih. Setiap template ini tuh dirancang untuk jenis produk tertentu ya teman-teman, atau tampilan toko khusus. Kalian bisa memiliki cukup banyak beragam di sini kok. Sebagian besar template ini tuh indah banget ya dan berfungsi penuh dan siap juga digunakan langsung. Satu-satunya hal yang perlu kalian ubah di sini tuh adalah hal-hal seperti item yang mereka sediakan atau secara spesifik apa yang dijual di toko. Aku bisa scroll di sini dan ngelihat semua template berbeda yang bisa kita pilih ya guys. Sekarang buat video ini aku suka tampilan template yang ini ya. Jadi aku akan klik tombol add di situ ya teman-teman. Dan setelah kalian mengklik tombol add-nya, akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita isi. Pertama adalah nama halaman, dan sekali lagi kalian bisa menamainya hampir apapun kok. Aku akan menamainya test page ya. Lalu itu akan muncul sebagai URL serta pengaturan SEO, di mana kita bisa mengubah hal-hal seperti judul halaman dan memiliki gambar unggulan halaman serta deskripsi. Kalian bisa mengubah ini menjadi hampir apapun guys, tapi aku akan membiarkannya seperti ini ya untuk sekarang. Lalu aku akan klik tombol biru ini dan klik create page. Setelah aku mengklik tombol itu, maka itu akan membuat halaman berdasarkan template ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah titik awal yang luar biasa. Kalian bisa mulai mengedit semua ini dengan sangat mudah, hanya dengan mengklik bagian manapun dari situs web ini dan kemudian membuat pengeditan sesuai keinginan kita guys. Mari kita pergi ke bagian paling atas di sini ya dan menunjukkan cara kerjanya. Misalnya aku ingin mengubah tampilan judul promo ini ya teman-teman. Mereka saat ini menjalankan diskon 20% untuk semua SPF. Misalnya alih-alih 20%, kita ingin diskonnya menjadi 50% ya untuk mengubah ini. Dimana ini sangat mudah banget. Kalian cukup klik kotak teks yang ada di sini ya teman-teman. Tekan tombol backspace lalu baca angkanya dan hanya itu aja. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, seluruh editor drag and drop ini tuh sangat mudah banget buat dipakai guys. Kalian tuh cukup klik hal-hal yang ingin kalian ubah dan kalian bisa mulai mengubahnya secara langsung. Hal yang sama juga berlaku dengan semua opsi berbeda yang kita miliki di kiri dan kanan yang bisa kita pilih. Untuk menjelaskan ini sedikit lebih lanjut, di sisi kanan ini, disinilah kalian akan melakukan sebagian besar pengeditan kalian, dan di sisi kiri ini adalah tab layers ya teman-teman. Kalau kalian pernah bekerja dengan produk Adobe Shoot, kalian mengerti cara kerja layers ya kan. Dan kalau kalian belum pernah melakukannya, anggap aja tab layers itu pada dasarnya adalah bagian dari semua hal berbeda yang bisa kita pilih, baik itu tombol kita, header, bagian hero, dan pada dasarnya menguraikan semuanya dalam urutan kemunculannya. Kalau kita ingin mengubah urutan ini, kita cukup memilih sesuatu yang menyeretnya ke atas bagian ini ya teman-teman, yang sederhananya akan memindahkannya tepat ke sini. Membuat pengeditan jadi sangat mudah kan. Kalau kalian ingin membatalkan tindakan tersebut, kalian ya selalu bisa menekan Command Z dan semudah itu pokoknya. Gampang banget kan untuk mengedit website kalian dan mulai membuat halaman Shopify yang terlihat indah. Kita bisa scroll ke bawah di sini dan melihat lebih banyak opsi ya teman-teman. Misalnya kita ingin menambahkan bagian baru, kita cukup pergi ke kiri atas di sini, klik tombol insert, dan kemudian di tombol insertnya kita bisa mulai menambahkan apapun yang bisa kita pikirkan ya guys. Baik itu komponen dasar seperti teks
judul, gambar atau kontainer, hingga hal-hal yang lebih rumit seperti tombol atau bahkan garis horizontalnya. Setelah kalian puas dengan tampilan situs webnya, kalian bisa pergi ke kanan atas situ ya, lalu klik tombol share atau publish saja dari situ. Setelah kalian mengklik tombol publish, situs web kalian akan resmi tayang dan dapat diakses oleh semua orang. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah kembali dan menghubungkan ini ke Shopify dan kalian udah siap. Dan kurang lebih kayak gitu ya. Semoga kalian suka videonya. Beritahu aku di kolom komentar di bawah ya teman-teman, apa pendapat kalian tentang Replo. Dan kalau kalian itu tertarik untuk memulai dengan mereka, maka ini jelas layanan yang bagus banget sih. Dan aku sangat rekomendasiin untuk menggunakannya buat ngebangun halaman Shopify kalian. Ini tuh ngasih kalian lebih banyak opsi daripada editor basic dari toko Shopify ya. Pastikan untuk menggunakan link di deskripsi untuk memulai dengan Replo. Dan harap diingat ya bahwa kita mungkin mendapatkan komisi kecil dari situ. Jadi terima kasih sebelumnya atas dukungan kalian untuk lebih banyak video seperti ini. Semoga kalian menikmati videonya dan aku gak sabar untuk ketemu kalian di video berikutnya.